beliau ini adalah seorang yang ikhlas ya. Jadi ikhlas, kemudian nopo tawadhu, tidak memamerkan diri. Gurunya Yai Wahab itu Yai Hasyim Asy'ari. Betul. Kita tahu. Jadi ya nanti memang beliau kalau bisa saya nyantri di pondok pesantren itu. Saya ulas sedikit sementara itu saja sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di podcast Sekolah Khadijah, edukatif dan inspiratif. Pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial yang pasti keluarga besar Yayasan Khadijah, para alumni, para pengurus semuanya mengenal beliau, sosok yang sangat istimewa di dalam lahirnya Maras Sekolah Khadijah atau Maras Yayasan Khadijah. Dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Kita sapa dulu beliau, Bapak Haji Muhammad Ali Soekarno. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji Ali Soekarno ini nama lengkapnya yang kita kenal Haji Muhammad Ali Soekarno. Beliau pertama kali mengajar di Khadijah ini tahun berapa? Iya, Pak ya. Jadi saya mulai mengajar di Khadijah ini kurang lebih tahun 1990. Nah, pada waktu itu sangat istimewa karena di tahun itu pula sebetulnya saya manten anyar. Jadi baru menikah, terus ke sini saya tidak pakai surat lamaran. Jadi langsung saya menemui kepala sekolah pada waktu itu Pak Syakur. Jadi saya punya bakat musik ya, barangkali ada potensi yang butuhkan ya di sini. Ternyata langsung bisa diterima karena cerita-cerita pengalaman ya. Pada waktu itu juga, tahun itu juga, itu lagu saya yang paling populer itu sedang keluar albumnya, yaitu yang berjudul Jilbab Putih. Wah, subhanallah. Ya, semua orang lagu kenal ya, sehingga dengan kata-kata itu sudah langsung disuruh ngajar. Garansinya sudah ya, jelas. seperti itu ya. Nah, itu juga. Itu ceritanya. Jadi sekitar tahun itu, kurang lebih sampai tahun berapa saya lupa ya. Jadi sampai ganti Pak Sani ya. Oh, Pak Sani, kepala sekolah SMA waktu itu. Waktu itu ya. Terus kemudian pernah cancel, maksudnya saya tidak mengajar, terus disuruh ngajar lagi pada zaman Pak Wito itu sebentar. Istirahat sebentar. Karena kesibukan apa ini, Pak? Kira-kira? Ya, kesibukan saya pada waktu itu saya bersama Bu Ida Laila, penyanyi legendaris Kita kenal itu semua. ya, saya sering nada dan dakwah sehingga waktunya itu hampir tiap hari melayani masyarakat untuk nada dan dakwah. Di Khadijah dulu beliau ini Pak Haji ini ngajar apa saja ya? Musik saja atau ngajar apa? Iya, jadi saya hanya ngajar ekstrakurikuler. Oh, ekstrakurikuler. Pada waktu itu yang ada di sini adalah dua alat musik, yaitu yang pertama rebana, ya, yang kita ajar sekarang lebih populer dengan qasidah rebana. Yang kedua pada waktu itu ada kolintang di sini, sehingga saya bisa mengajar dua-duanya itu untuk ekstrakurikuler SMA. Nah, kemudian entah tahun berapa berlanjut, kemudian saya disuruh ngajar SD. Jadi Khadijah ini ngajar TK, SMP, jadi hampir lengkap meskipun tidak lama ya. Termasuk saya juga menciptakan lagu Maras untuk TK Khadijah sebetulnya, nanti ada lagunya. Ngomong-ngomong, ketika panjenengan diberi amanah untuk menciptakan Maras Khadijah ini, bagaimana sebenarnya ceritanya ini, Pak? Kok jenengan diberi amanah untuk menciptakan yang hari ini kita merasa tersemangati dengan lirik Maras Khadijah itu sendiri, dan bulan Agustus ini adalah termasuk bulan hari lahirnya sekolah Khadijah ini, Pak. Jadi kalau dari sejarah berdirinya sekolah ini adalah tanggal 1 Agustus tahun 1954, dan pada sesi kali ini kita berharap
inspirasi itu dari panjenengan sebagai pencipta Mars itu sehingga bisa bercerita banyak lahirnya Mars Khadijah ini. Alhamdulillah, ini namanya otak-atik Gato. Saya ini juga lahir di bulan Agustus. Oh, tanggalnya baru tahu kalau saya lihat di KTP. Enggak, sampean bicara tadi lahirnya Sekolah Khadijah ini. 1 Agustus. Saya lahir 1 Agustus juga. Subhanallah. Tahunnya 63, jadi berpaut 9 tahun. Angka 9 juga angka Wali Songo. Enggak tahu, sehingga kok saya kepingin membikinkan lagu. Pada waktu itu kok nggak ada Marsnya Khadijah ini satu ya. Terus kemudian kenapa saya diamanati untuk bikin Mars? Karena tahu background saya pencipta lagu. Di antaranya Jilbab Putih tadi. Terus, ya ini saya juga pernah merekam 10 lagu yang dinyanyikan oleh siswa-siswa Khadijah. Subhanallah, ini prestasi anak-anak ya, dan Khadijah ini waktu itu. Saya beri nama kosidahnya itu kosidah Bunga Delima. Bunga Delima. Bunga Delima ini adalah termasuk di dalamnya lambang ya sekolah kita, Yayasan Khadijah ini Bunga Delima. Nah, dan di antara 10 lagu ini yang istimewa adalah ada karyanya pendiri daripada yayasan ini, Kiai Haji Abdul Wahab Turham. Yaitu ada yang berbahasa Arab judulnya Marhaban. Terus ada yang berbahasa Indonesia, itu tulisan dia kalau nggak salah di majalah apa gitu, saya ngambilnya itu pernah menulis sebuah puisi Melati Putih. Melati Putih. Saya lihat Yai Wahab Turham. Iya, jadi saya liriknya kok bagus. Ini persembahan seorang santri kepada gurunya. Gurunya Yai Wahab itu Yai Hasyim Asy'ari. Betul. Kita tahu. Jadi, ya nanti beliau bisa saya nyantri di pondok pesantren itu. Saya ulas sedikit sementara itu saja sehingga kemudian saya bikin lagunya itu. Dan ada di album ini. Kalau mungkin saya tidak punya kasetnya ini sekarang. Barangkali masih ada di jejaknya, mungkin SMA nanti kita cek lagi. Coba nanti ditanyakan pada Pak Sani. Mungkin 10 album ini. 10 album yang pernah. Dalam bentuk kaset waktu itu. Kaset pita ya. Iya. Nah, terus produksi asli. Ya, perlu diketahui pada waktu itu kan belum ada visual ya. Belum ada VCD. Dan alat perekam itu kalau nggak ke dapur rekaman nggak bisa dulu. Jadi alhamdulillah kita waktu itu bisa masuk dapur rekaman. Yang nyanyi siswa-siswa ini ada namanya di sini. Ini kalau kita tunjukkan ini bisa ditambahkan ini. Covernya kaset ini ya, yang dulu ada liriknya, kemudian ada nama grupnya Qasidah Bunga Delima. Ini karya dari beliau, Pak Haji Ali Soekarno ini bersama penyanyi atau yang membawakan ini adalah siswa-siswi dari Sekolah Khadijah. Alhamdulillah prestasi kita luar biasa. Dan Pak Haji, ini kan bicara Mars ini pasti ada kesan dan makna yang bisa diangkat dari panjenengan bahwa menjadi lagu wajib yang harus masuk pada pribadi anak-anak atau murid-murid Sekolah Khadijah semuanya. Maaf, saya sambil baca. Jadi karena ini untuk mengingat-ingat kembali inspirasi apa, kemudian saya membuat lirik seperti itu. Yang pertama adalah saya menggambarkan cita-cita dari pendiri yayasan ini, yaitu Yai Wahab Turham. Tujuannya membentuk TPP Khadijah waktu itu adalah Taman Pendidikan Putri. Taman Putri itu itu kalau saya ambil yang diulas dalam bukunya Yai Abdul Wahab Turham, ulama, pendidik, diplomat, dan pendekar. Kalau nggak salah editornya Dr. Andes Haji Warizen, Bapak Warizen, dan Ibu Lailah Badriyah. Penerbitnya Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial. Saya dulu punya bukunya, gambarnya Ustadz Wahab, tapi saya cari tadi kok nggak ketemu, terus saya lihat di... Insya Allah di yayasan masih ada. Masih ada ya, alhamdulillah. Nah ini, buku ini menggambarkan sosok beliau, ya, di antaranya cita-citanya itu adalah keinginannya menciptakan kader-kader bangsa
yang kokoh dalam akidah, teguh dalam memegang syariat, Islam ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu yang penting. Yang jadi keunggulan ya, kita. Serta memiliki ilmu kekinian, artinya ilmu modern ya. Harus tetap dikuasai. Ya, yang dapat menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu coba kita lihat liriknya ya. Liriknya yang pertama itu. Dulu asalnya liriknya ini kan yang sesuai dengan asli yang saya tulis itu, sambil saya lakukan seingat saya. Nanti kita nyanyikan kami pelajar TPP Khadijah, masih gitu ya. Masih gitu, katanya masih sekarang awal. diganti ya. Diganti. Ya, sesuai. Kami keluarga Yayasan Khadijah. Giat belajar kami membara. Jadi semangat Ustadz itu atau Yai Wahab itu kan memang dia fokus ke pendidikan itu. Saya katakan guru sejati ya. Guru sejati, guru sampai mati. Jadi dia berkhidmat di pendidikan ini. Dan pengalaman saya, jarang beliau absen. Jadi saya mesti ada. Ya itu ya. Itu. Kemudian berbekal ilmu ya. Sebentar. Menuntut ilmu umum dan kami pelajar TPP Khadijah, giat belajar kami membara, menuntut ilmu umum dan agama untuk mencapai cita mulia, gitu ya. Jadi dua sasaran ya untuk menghadapi zaman ini, harus menguasai ilmu agama dan ilmu umum ya. Cita-cita mulia mengabdi pada agama serta nusa dan bangsa. Nah ini nilai nasionalismenya, cinta tanah air, hubul watannya begitu kuat, dan ini menjadi landasan juga bagi NU ya. Itu tidak boleh meninggalkan bangsanya. Cita-cita mulia mengabdi pada agama serta nusa dan bangsa, dengan berbekal ilmu bersendi iman, bersama ridho Allah raih kemajuan. Nah, jadi kuncinya perlu di memorinya perlu dibangkitkan kembali. Iya. Jadi kuncinya segala sesuatu itu harus iman. Jadi ilmu didasari iman supaya tetap di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Nah, yang sangat berkesan itu di refnya ini saya. Coba. TPP Khadijah, amanat ulama. Jadi dengar kata-kata amanat ulama itu seperti ada tanggung jawab. Tanggung jawab luar biasa. Ya, tanggung jawab bagaimana kita jaga. Amanah ulama itu untuk dikembangkan, khususnya dalam dunia pendidikan. Ya. Ala ahli sunnah wal jamaah. Ini kunci. Jangan sampai generasi selanjutnya itu meninggalkan faham ini. Sebab sekarang kan banyak bermunculan faham-faham baru ya. Maka ini tetap harus digelorakan. Mari tingkatkan aktivitasnya demi cahaya Islam nan jaya. Nah, dari sini itu maka saya membayangkan Khadijah itu sebagai Islamic Center-nya, budaya Islam. Jadi untuk mempertahankan faham Ahlussunnah wal Jamaah itu di samping melalui bidang-bidang lain, melalui bidang seni itu sangat penting. Kalau di kampung itu misalnya ada masjid, ada kentongan jidor Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di kampung itu ada terbang, ada rebana. NU. Ya, jadi itu harus terus dikembangkan kalau bisa. Ya, sehingga kalau ada kampung ada seperti itu paham lain sulit masuk. Tapi kalau tidak ada itu mereka mudah. Itu diantaranya. Jadi kekuatan budaya untuk membentengi akidah. Diantaranya itu ya. Nah, kami pelajar TPP Khadijah berpacu dalam fikir dan dzikir agar di dunia dapat berkompetisi, di akhirat tiada merugi. Zaman sekarang zaman kompetisi. Kalau kita tidak bisa ketinggalan. Tidak bisa menguasai iptek, kita akan ketinggalan ya. Jadi itu
saya bayangkan ya ini misi Khadijah dan ini harapan pendiri Harapan itu pendiri, tadi ya, oke. para ulama itu seperti itu. Saya kira sementara itu ya. Jadi memang makna yang diulas oleh Bapak Haji Ali Soekarno ini membayangkan Khadijah ini menjadi Islamic Center dalam berbagai hal, termasuk khususnya di bidang pendidikan melalui seni atau budaya ini. Baik, para pemirsa semuanya, sahabat Khadijah, kita pasti bertanya-tanya, sosok Ustadz Wahab Turham yang beliau kenal ini yang kemudian menjadi salah satu poin bahwa beliau selaku pendiri Yayasan Khadijah ini memberikan kata setuju dalam arti bagus gitu. Ini ceritanya yang dengan Yai Wahab sendiri tersundi itu. Oke. Jadi yang pertama itu yang sangat berkesan saya itu beliau ini adalah seorang yang ikhlas ya. Jadi ikhlas, kemudian nopo tawadu, tidak memamerkan diri. Satu itu. Tetap bersahaja. Yang kedua, beliau ini istiqomah. Dan pegang teguh prinsip. Ngapunten. Barangkali ini sekedar saja. Seingat saya. Ceritanya. Dulu kan Khadijah ini liburnya hari Jumat. Di tengah-tengah yang lain-lain hari Minggu. Jadi satu-satunya di Surabaya waktu saya masih itu. Itu hanya Khadijah yang libur Jumat. Dan itu ketika masih sugengnya beliau. Yai Wahab. Jadi beliau kayaknya ya memegang itu terus sampai akhir hayatnya. Nah, setelah itu kemudian diganti hari Minggu ya. Artinya itu yang saya katakan dia teguh itu. Ya, kemudian dia seorang yang istiqomah, sering-sering diceritakan kepada anak-anak siswa ini. Beliau seperti itu, ya bersahaja tapi luar biasa. Perjuangannya, keikhlasannya. Jadi itu. Nah, sehingga nanti anak itu akan tergugah ya, dengan ketokohan seseorang yang memang perlu untuk diteladani. Yang pertama itu. Jadi besarnya suatu bangsa kan Bung Karno ini adalah orang yang mau menghargai bangsanya sendiri ya, sejarah itu. Yang kedua, harus selalu dikembangkan berpikir ilmu dan tetap selalu harus iman yang menjadi landasan. Kalau ada fikir, ada zikir, ada ilmu, ada iman. Insya Allah kalau itu dipegang terus ya kita akan menjadi orang-orang yang bermanfaat hidupnya ini di dunia dan insya Allah diridhoi Allah sampai kelak di akhirat. Ya, terakhir jadi untuk Khadijah ke depan ya, kalau tadi sudah mencanangkan untuk pusatnya internasional ya. Pusat pendidikan Islam internasional. Yang kita rintis yang seperti ini yang dulu masih dalam sederhana seperti ini, mungkin sekarang kan sudah canggih ya. Bisa media sosialnya lah. Itu mungkin ini bisa direkam lagi, bisa divisualkan. Ya, untuk insya Allah seperti itu. Sebagai pembelajaran sejarah. Karena dulu saya berpikirnya sekolah ini sekolah pertama kalau nggak salah NU ya. Dan juga jangan sampai ketinggalan dengan yang lainnya kalau bisa semakin maju ke depan. Ya. Itu saja. Memang kalau kita lihat lirik di masa Khadijah ini termasuk salah satunya bersama ridha Allah raih kemajuan. Jadi mudah-mudahan tetap dengan ridha Allah, dengan berbekal ilmu dan bersendi iman tadi, Khadijah sekolah kita yang tercinta ini mampu meraih kemajuan di masa-masa yang akan datang, hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan tetap menjadi inspirasi bahwa kita adalah pusat pendidikan Islam internasional yang melahirkan, membentuk SDM unggul dan kompetitif sebagaimana harapan para pendiri Yayasan Khadijah ini. Bapak Haji Ali Soekarno, terima kasih banyak sudah berkenan di podcast Sekolah Khadijah. Mudah-mudahan ilmu, wawasan, cerita, banyak hal yang sudah disampaikan tadi memberikan
bekal dan makna yang terdalam bagi kita sebagai generasi penerus, dan tentunya menjadi bekal untuk para siswa dan santri di Yayasan Khadijah. Terima kasih kami ucapkan, mohon maaf. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast Sekolah Khadijah, edukatif, inspiratif.